Bayangkan, sebuah teks hukum dianggap tidak sah hanya karena orang-orang di kota itu tidak melakukannya. Selamat datang di Madinah, tempat di mana tradisi yang hidup menjadi filter kejam bagi setiap baris riwayat. Bagi Imam Malik, kebenaran bukan soal seberapa banyak teks yang Anda hafal, tapi seberapa nyata teks itu bernapas dalam perilaku kolektif masyarakat yang menjaganya selama ratusan tahun. Inilah ijtihad Imam Malik. Penggunaan nalar independen untuk menjawab realitas saat teks suci tidak memberikan jawaban eksplisit. Imam Malik adalah pendiri mazhab Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan keluarga ulama hadis dan menuntut ilmu di Madinah yang menjadi pusat keilmuan Islam. Dalam menuntut ilmu, Imam Malik dikenal tekun dan gigih. Ia belajar dalam ulama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Imam Ja'far Shadiq, hingga menjadi ulama besar dengan banyak murid, termasuk juga Imam Syafi'i. Ia dikenal disiplin, tegas, dan menjunjung tinggi adab dalam menuntut ilmu. Imam Malik juga berani mempertahankan kebenaran meskipun harus menghadapi resiko dari penguasa. Dalam pemikiran hukumnya, ia termasuk ahlul hadis yang berpegang pada Al-Quran dan hadis, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sumber hukumnya meliputi Al-Quran, hadis, amalan penduduk Madinah, fatwa sahabat, qiyas, dan metode lain seperti maslahah mursalah, istihsan, serta Sad Az-Zariyah yang membuat mazhab Malik berkembang luas. Pembentukan hukum fikih di masa sahabat Nabi, tabi'in, dan para imam mujtahad. Imam Malik memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu fikih. Beliau dikenal sebagai ulama hadis yang sangat terpercaya. Bahkan Imam Bukhari menyebut sanad terbaik di antaranya adalah melalui Imam Malik. Imam Malik merupakan pendiri mazhab Maliki yang dikenal sebagai ahli hadis dan fikih. Meskipun beliau tidak secara sistematis menuliskan metode ijtihad, para ulama setelahnya berhasil merumuskan metode tersebut melalui kajian terhadap karya-karyanya, terutama kitab Al-Muwatta. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Malik berpegang pada beberapa sumber. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, baik dari makna tekstual maupun makna tersiratnya. Kedua, amal ahlul Madinah, yaitu praktik penduduk Madinah yang dianggap sebagai warisan langsung dari Nabi, para sahabat, sehingga memiliki kedudukan yang sangat kuat. Ketiga, mazhab sahabat. Imam Malik memandang pendapat sahabat sebagai sumber hukum karena mereka merupakan generasi yang paling memahami ajaran Islam. Keempat, qiyas, yaitu penetapan hukum terhadap suatu masalah baru dengan cara menganalogikannya dengan masalah yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya persamaan ilat. Al-Syaibani dalam kitab Al-Hujjah A'la Al-Madinah mengkritik Imam Malik dengan penduduk Madinah karena dinilai sering mengabaikan hadis Nabi. Contoh penerapan ijtihad Imam Malik adalah dalam penetapan zakat hasil pertanian. Beliau berpendapat bahwa tidak semua jenis tanaman wajib dizakati, melainkan hanya jenis tertentu seperti kurma, gandum, dan anggur. Pendapat ini didasarkan pada praktik penduduk Madinah, sehingga beliau tidak mengambil keumuman hadis yang mencakup seluruh jenis tanaman. Larangan bai'il al-inah. Beliau melarang jual beli dengan sistem cicilan di mana barang dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih murah secara tunai karena dianggap sebagai modus riba. Terima kasih.